Kisah cinta Hades and Persephone adalah salah satu kisah yang paling terkenal seantero mitologi Yunani. Selama bertahun-tahun pula, banyak terdapat versi-versi cerita yang berbeda. Hades dikenal sebagai dewa yang dingin dan jarang meninggalkan underworld atau wilayah kekuasaannya. Tapi sekalinya dia keluar dari underworld, dia ketemu sama Persephone yang merupakan putri dari Zeus dan juga Demeter. Dan saat itu juga Hades langsung jatuh cinta sama Persephone. Ketika Hades ngomong ke Zeus yang merupakan kakak laki-lakinya, Zeus pun setuju karena sebelumnya Zeus dan Hades pernah melakukan perjanjian kalau Zeus akan memberikan salah satu dari putrinya untuk dipilih oleh Hades untuk dinikahi. Nah, tapi mereka berdua tahu kalau ibu dari Persephone, yaitu Demeter, tidak akan pernah setuju memberikan anaknya kepada sang penguasa dunia orang mati. Kemudian mereka berdua, Hades dan Zeus, menyusun rencana yang akan memungkinkan Hades untuk menjadikan Persephone sebagai istrinya. Keesokan paginya, Demeter dan juga Persephone turun ke bumi. Dan Persephone dititipkan kepada peri laut atau nimfa laut sebagai babysitternya lah ya. Nah, si Hades tahu nih kalau nimfa ini nggak bakalan hilang pandangannya dari Persephone, alias tetap terus mengawasi Persephone karena takut diomelin sama Demeter. Pertamanya Zeus minta tolong Gaia untuk menanam bunga Narcissus di taman itu. Nah, ketika Persephone di taman itu kemudian dia ngelihat bunga Narcissus yang sangat indah itu, dia langsung tertarik dan pengen nyabut. Pada saat dia membungkuk untuk memetik bunga itu, tanah di bawahnya itu mulai bergetar dan terpisah, dan dari celah itu keluarlah Hades dengan kereta kuda hitamnya. Dia buru-buru tarik Persephone dan kembali ke bawah sebelum Persephone sempat minta tolong. Nah, nimfa ini yang namanya Sion, dia ngeliat kejadian itu tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia nggak berani menentang Hades. Karena dia tahu dia nggak bisa apa-apa dan dia stres, temennya dibawa kabur, diculik sama Hades. Akhirnya dia nangis, dia terus menangis sampai dia melebur dirinya sendiri menjadi sungai dan terbentuklah sungai Sion. Ketika Demeter kembali, dia nggak bisa nemuin putrinya. Terus dia mulai hopeless, dia tanya ke semua nimfa yang ada di situ. Mereka nggak berani jawab. Marah banget karena mereka gagal melindungi Persephone. Akhirnya Demeter mengutuk nimfa-nimfa yang ada di situ. Peri-peri cantik loh ya nimfa itu, menjadi siren. Tubuhnya jadi berbulu, kaki dan sayapnya bersisik. Akhirnya dia tahu kalau si Persephone dibawa kabur sama Hades. Demeter sangat-sangat marah. Dia tahu something wrong, ada kejadian yang nggak beres yang menimpa putrinya. Dan dia berkeliaran di bumi selama berhari-hari untuk mencari putrinya, tapi nggak ketemu. Dia nggak memenuhi tugasnya selama berhari-hari dia mencari Persephone itu sebagai dewi kesuburan. Akhirnya bumi mulai mengering, panen mulai gagal, tanaman layu, dan binatang pun mati. Karena kekurangan makanan, kelaparan menyebar ke seluruh bumi. Tindakan Demeter yang impulsif ini menyebabkan kesengsaraan yang gak terhitung jumlahnya. Tangisan mereka-mereka, manusia, binatang yang menderita bahkan sampai kedengeran ke Mount Olympus. Zeus sadar akan hal ini kalau misalnya dia gak menghentikan kemarahan Demeter secepatnya, manusia akan segera lenyap. Kemudian dia berjanji kepada Demeter kalau dia akan membawa Persephone pulang ke Mount Olympus secepatnya. Dengan catatan kalau terbukti Hades nahan Persephone. Nah, selama berada di underworld nih, ceritanya Hades yang dikenal sebagai dewa yang kejam, dingin, justru malah nge-treat, memperlakukan Persephone dengan sangat baik. Bahkan, Hades membuat taman yang sangat indah untuk Persephone. Dia memperlakukan Persephone dengan lembut, hangat, dan penuh kasih sayang. Dia memperlihatkan sisi Hades yang gak pernah dilihat oleh siapapun. Dan Persephone pun mulai jatuh cinta sama Hades. Kemudian Hades mendengar kabar kalau Zeus akan menyiapkan keretanya untuk menjemput Persephone dari underworld untuk kembali ke Mount Olympus atas permintaan Demeter. Tapi dia takut nih, dia nggak
nggak percaya diri, kayak Dylan. Kalau misalnya dia kasih Persephone pilihan untuk mau pulang atau mau tinggal, ya dia takutnya Persephone nggak akan balik lagi ke Underworld. Jadi dia kasih hadiah terakhir, satu hadiah terakhir yaitu buah delima. Dalam mitologi Yunani diyakini jika seseorang yang makan makanan yang diberikan oleh penculiknya, dia akan kembali lagi kepada penculiknya. Nah, ketika sampai nih di Mount Olympus, udah ketemu Zeus dan Demeter, ketika Persephone ditanya, sebenarnya kamu mau tinggal di Mount Olympus atau di Underworld? Persephone memilih untuk tinggal bersama dengan Hades. Demeter marah besar, dia menganggap Persephone pasti ditipu sama Hades. Setelah perdebatan sengit, Demeter memutuskan kalau sampai Persephone nggak mau kembali ke Mount Olympus, dia juga nggak akan memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewi Kesuburan dan Panen. Dia nggak akan pernah lagi membuat bumi subur. Zeus sebagai penengah akhirnya memutuskan untuk Persephone menghabiskan setengah tahun bersama suaminya di Underworld dan setengah tahun sisanya akan menghabiskan di Mount Olympus bersama dengan Demeter. Nah, porsi waktu ini tuh berbeda-beda tergantung ceritanya. Jadi ada yang bilang karena Persephone makan 6 biji delima, jadi dia menghabiskan 6 bulan di Underworld bersama dengan Hades dan 6 bulan sisanya dengan Demeter. Keputusan tersebut sebenarnya nggak memuaskan kedua belah pihak, baik Demeter maupun Hades. Sebenarnya kurang puas, tapi ya mau gimana lagi, akhirnya mereka nerima juga. Banyak yang percaya bahwa musim itu terjadi karena cerita ini. Dalam 6 bulan ketika Persephone di Underworld bersama dengan Hades, Demeter mengabaikan tugasnya sebagai Dewi Panen dan Kesuburan, jadi tanaman itu sulit tumbuh subur. Nah, ini adalah pada saat musim gugur dan musim dingin. Dan 6 bulan selanjutnya ketika Persephone kembali ke Mount Olympus bersama dengan Demeter, Demeter pun memenuhi tugasnya dan tanaman mulai tumbuh subur. Ini adalah musim semi dan juga musim panas, sehingga menciptakan siklus musim. Kisah Hades dan Persephone ini juga banyak pro dan kontra. Jadi ada yang berada di pihak Hades karena menurutnya ternyata Hades itu beda dari yang lain gitu. Ternyata ada sisi lembutnya juga. Cuman ada juga yang kontra sama Hades karena dianggap Hades udah nipu dan menculik Persephone hingga akhirnya Persephone mau sama dia. Nah, versi yang selanjutnya, jadi ada versi yang berbeda nih dari cerita ini. Pertamanya, ceritanya gunung berapi Etna lagi meletus. Tanda bahwa Typhoon, yaitu monster yang dipenjara oleh Zeus, yang pada saat awal aku ceritain itu, lagi nggak seneng karena dikurung sama Zeus. Nah, getaran yang disebabkan oleh gunung berapi ini mengakibatkan ada crack, ada celah di bumi. Nah, hal ini membuat Hades menjadi khawatir. Dia takut kalau crack yang ada di bumi ini akan membawa keterangan kepada dunia orang mati yang gelap. Jadi dia naik ke bumi untuk mengecek situasi. Nah, sementara itu Aphrodite dan juga Eros, putranya, lagi mantau si Persephone. Eros, sang Cupid, dan Aphrodite, Dewi Cinta, sama-sama nggak terima kenyataan bahwa Artemis dan juga Athena adalah dewi-dewi yang suci, perawan dan murni, dan mereka tidak terpengaruh dengan cinta. Persephone pun sama. Jadi, untuk menjaga kesuciannya itu, ibunya Demeter itu menjaga Persephone banget. Karena Persephone cantik, masih polos, dia diincar sama dewa-dewa yang ada di Mount Olympus. Jadi Demeter sangat posesif terhadap Persephone. Nah, pada saat Hades ke atas, ke permukaan untuk ngecek celah yang ada di bumi, dilihatlah oleh Aphrodite. Dan Aphrodite sadar, oh ada Hades dan ada Persephone. Saatnya Eros untuk memanah Hades untuk jatuh cinta kepada Persephone. Kemudian Eros pun memanah Hades dan Hades nggak berasa apa-apa karena panah dari Eros, panahnya Cupid itu nggak bisa dideteksi oleh siapapun. Ya udah, pas dia lihat Persephone langsung jatuh cinta. Kemudian mumpung lagi ada celah, dia langsung ambil Persephone dan bawa ke Underworld, dunia orang mati. Dan sisanya sama, jadi yang beda di awalnya doang. Gitu ceritanya. Gimana kalau kalian, menurut kalian Hades ini salah atau enggak? Kalau aku sih pro Hades ya, karena menurutku
Persephone ya benar-benar diperlakukan dengan baik dan gak ditipu. Meskipun awalnya diculik juga sih, tapi tetap Hades itu adalah dewa yang beda dari yang lain. Gak kayak Zeus yang womanizer banget, gak kayak yang lain-lain yang banyak affair, banyak selingkuh sana sini. Kalau Hades tuh cuma satu, Persephone doang. So that's all for today. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye!